Dan terkadang banyak juga wanita-wanita itu yang kesepian dalam tanda kutip ya, jadi nggak ada teman lagi ketika mereka menikah karena harus mengurus anak, suami, rumah tangga, udah nggak ada waktu lagi. Untuk menjadi seorang istri atau seorang ibu yang ada biasanya hanya meniru Satu Sumatera, satu Pegersih. Bandung. Yang satu rame, yang satunya kalem gitu. Iya. Bener-bener berbeda banget. Gitu. Prosesnya nggak mudah untuk menjadi mentor karena nggak enak. Ya. Kita salah ditegur, apalagi kalau kita punya luka. Shalom Sobat IM, kita ketemu lagi saat ini untuk membahas satu topik yang luar biasa menariknya juga ya. Jadi begini, untuk seorang wanita ketika dia menikah, ada yang bilang tuh dunianya otomatis sangat berubah ya, 180 derajat gitu ya. Dan terkadang banyak juga wanita-wanita itu yang kesepian dalam tanda kutip ya, jadi nggak ada teman lagi ketika mereka menikah karena harus mengurus anak, suami, rumah tangga, udah nggak ada waktu lagi. Nah, muncul satu kata tentang mentoring ya. Jadi kali ini kita mau bahas tentang mentoring. Coba kita mau tanya sama Ibu Yuli, menurut Ibu Yuli, seorang wanita yang sudah berumah tangga, seorang istri lah ya, itu perlu tidak sih untuk dimentor? Sangat perlu ya. Oke, sangat perlu. Kita terutama untuk istri mungkin yang baru menikah gitu, dari yang tadinya single kemudian menikah, itu kan pasti dunianya berbeda. Betul. Nah, terutama apalagi untuk banyak perempuan-perempuan kan tidak semua punya latar belakang dengan didikan menjadi dipersiapkan untuk menjadi seorang istri atau seorang ibu di dalam rumah tangganya, karena tidak ada sekolah untuk menjadi seorang istri atau seorang ibu. Yang ada biasanya hanya meniru apa yang terjadi di rumahnya, apa yang dilihat dia kepada ibunya, itulah biasanya yang akan dicontoh atau dilakukan kembali di dalam rumah tangganya. Nah, untuk dasar mentoring itu sendiri, itu sebenarnya ada ayatnya, ada dasar firmannya. Kenapa seorang wanita itu perlu sekali untuk dimentor sebelum dia bisa mementor lagi orang lain. Ya, nanti saya bacakan dalam Titus 2 ayat 3 sampai 5. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, artinya di sini mungkin yang sudah lebih berpengalaman, yang mungkin lebih banyak makan asam garam gitu kan, dia sudah melalui proses mentor juga. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Cakap mengajarkan hal yang baik berarti dia mementor. Nah, dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, misalnya yang baru menikah gitu kan. Untuk apa tujuannya mentoring itu? Di mentor itu tujuannya untuk apa? Satu, mengasihi suami dan anak-anaknya. Yang kedua, hidup bijaksana dan suci. Yang ketiga, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat. Jadi sangat perlu sebelum kita mementor ya, kita sebagai perempuan-perempuan muda mungkin yang baru memasuki pernikahan atau awal-awal pernikahan 5 tahun, biasa sampai 10 tahun, itu kan masa-masa yang cukup sulit. Nah, disitulah seorang istri perlu untuk memiliki namanya mentor. Jadi sebenarnya mentoring itu alkitabiah ya. Ternyata betul sudah dicatat dalam Alkitab bahwa yang namanya wanita itu tidak bisa sendiri. Perlu ada yang mengajarkan, perlu ada yang mementor, memberitahu bagaimana mengurus rumah tangga gitu ya, suami dan anak-anak. Nah, sekarang kita mau tanya sama Ibu Hana. Kira-kira kalau misalkan kita sudah punya hati mau dimentor, nah apalagi sih yang harus kita persiapkan supaya kita benar-benar siap punya hati untuk dibimbing? Yang pertama pasti keinginan. Keinginan kita mau dimentor. Yang kedua adalah sikap hati, punya kerendahan hati. Ketiga, kita punya pendudukan diri. Kalau kita sudah mau dimentor, berarti kita harus menundukkan diri kan.
kepada orang yang mementor kita. Ya. Setelah kita punya pendudukan diri, kita harus mau nggak mau kita harus mau ditegur, mau dinasihatin, Kerendahan hati itu ya. dibimbing, gitu kan? Itu mau nggak mau. Tapi mama gini, prosesnya nggak mudah untuk mentor karena nggak enak. Ya. Kita salah ditegur, apalagi kalau kita punya luka. Kita ya. punya trauma di masa lalu yang belum beres, mungkin hubungan kita dengan orang tua kita nggak beres. Ya. Otomatis kalau kita dimentor, saat kita dimentor ada kita punya kesalahan di teguran, sepertinya teguran itu seperti mengintimidasi kita, sedang menghakimi kita. Ya, makanya sebenarnya kalau kita mau dimentor benar, kita harus punya tadi pendudukan diri ya. Yang penting juga kita harus pulih dulu dari luka dan trauma kita. Ya, kita membereskan Supaya nggak salah arti. biar nggak salah arti, jadi kita membereskan hati kita dulu. Kalau kita sudah lembut hati, kita sudah beres ya, beres hati kita mau dimentor, ditegur, kita punya pendidikan pendudukan diri. Kita ini dimentornya enak gitu. Kita bisa oke lah menerima gitu kan. Kita bisa melihat tujuannya apa sih untuk dimentor itu. Tujuannya apa ditegur itu. Bukan seringkali kita kalau ditegur, kenapa sih si Ciul teh negur saya udah kira-kira udah tahu buatnya udah begini gitu kan. Udah tahu buatnya udah berubah. Kok nggak ada pujian segala macam gitu kan. Nah, kita harus cek. Kalau saat kita ditegur ada penolakan, saat kita ditegur kita mulai ada keangkuhan, keegoan, berarti kita harus cek ada apa dalam diri kita pribadi. Gitu. Ya sebenarnya dengan dimentor, sebenarnya kita banyak diingetin. Ya sebenarnya dengan dimentor itu seperti ada pagar buat kita. Ya seperti ada pagar untuk kita tetap ada di rule-nya. Ya tetap kita ada di jalannya Tuhan, untuk kita tetap ada. Yuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Itu sih yang penting ini, punya sikap pendudukan diri, punya kemauan, punya kerendahan hati, mau ditegur, mau dinasehatin, ya itu yang sangat penting kalau menurut saya. Gitu. Berarti kayaknya perlu punya keterbukaan hati ya. Yes. Memang Luas, ya. mau diperbaiki gitu ya. Walaupun mungkin kondisi kita tidak oke, tapi kita punya keterbukaan hati mau ditegur gitu ya, mau diarahkan itu oke ya untuk mencari seorang mentor untuk membimbing. Nah, sekarang kita mau tanya sama Ibu Dada. Nah, Ibu Dada mungkin punya pengalaman nggak sih di mentor gitu ya? Kalau misalkan punya pengalaman di mentor, apa sih yang dirasakan setelah menerima mentoring itu? Jadi gini, benar kata itu ya Cihana tadi. Sebelum kita di mentor, memang kita harus siapkan hati kita. Benar-benar itu nomor satu. Jadi kita harus terima, mau dikritik, mungkin mau disalahkan, atau mungkin mau istilahnya kita merasa sudah benar dan disalahkan juga, itu mungkin benar-benar hati kita yang harus kita siapkan, dan pendudukan diri itu betul sekali. Apalagi dengan keluarga ini kan kita dengan pribadi yang berbeda, kepribadian yang berbeda, latar belakang yang berbeda, suami dan istri, seperti juga firman Tuhan bilang bahwa kita tambah satu bukan berarti menjadi dua, tapi kita tetap menjadi satu. Dan itu memang harus pengalaman saya sendiri, banyak ya berkat yang diterima. Kita dari hal yang sepertinya tadi kata Ciuli, yang tidak dipersiapkan, saya juga mengalami seperti Ciuli, tidak dipersiapkan masuk rumah tangga tuh istri tuh harus seperti apa. Nah, iya. Blank banget ya, soalnya kan belum pernah jadi istri gitu kan. Mama saya nggak pernah benar. Mama saya nggak pernah mengajarkan nanti kamu harus ke suami seperti ini, atau ke anak, atau mungkin ke mertua. Dan saya juga sama seperti Ciuli lagi, cuma melihat gimana mama saya melayani papa saya. Betul, apa yang kita lihat ya. Dan kebetulan kita ya. kebetulan keluarga saya kan backgroundnya bukan Kristen. Jadi, iya. nah dengan di mentor ini saya banyak belajar gimana kita harus melayani suami, melayani anak sesuai dengan firman Tuhan. Hati kita dibentuk, karakter, kebiasaan, semua deh. Jadi benar-benar harus yang kita juga harus terbuka sama mentor kita gitu. Kita nggak bisa, kita pengen diperbaiki semuanya di belakang, tapi kita masih tertutup hati kita. Terus jujur apa adanya ya, terbuka ya. Iya, terbuka itu. Jadi seperti itu yang pribadi saya sih. Tapi memang berarti dari pengalaman Ibu Dada sendiri itu benar-benar membantu ya. Iya, banyak banget. Membantu ya, khususnya dalam hidup rumah tangga yang sama sekali kita nggak tahu gimana ya. Istilahnya
apa ya, curangnya gitu ya, Iya. curang gitu ya, kayak jalan aja curang gitu ya, jurangnya di mana nggak tahu ya. Apalagi kan mungkin tambahan saya kan benar-benar bertolak belakang sama Diki ya. Jadi Iya. keluarga Diki istilahnya keluarganya broken home. Iya. Saya enggak yang sampai ke istilahnya saudara-saudara deket banget. Iya. Terus kebiasaan sama sekali pasti jauh berbeda. Betul ya. Kebiasaan terus apa lagi? Budaya juga beda. Budaya jauh sekali. Iya. Satu Sumatera, satu Pegasi. Bandung. Jadi yang satu ramai, yang satunya kalem. Gitu. Iya. Jadi benar-benar berbeda banget. Iya. Justru dengan itu ya, untuk menyatukan itu perlu orang ketiga Iya, yang betul. melihat lebih objektif ya. Iya. Oke. Ya berarti sobat IM semua, kita sekarang benar-benar bisa belajar bahwa yang namanya seorang istri itu memang perlu untuk memiliki seorang mentor. Karena kan kehidupan keluarga itu benar-benar kehidupan yang baru. Kita nggak pernah tahu harus seperti apa, mau jadi istri yang baik seperti apa. Dan akhirnya kita perlu seorang mentor. Dan ketika di mentor juga kita perlu punya sikap hati yang terbuka, ya, jujur apa adanya, rendah hati, menundukkan diri. Karena nggak enak sebenarnya yang namanya ditegur, dibukain luka masa lalunya, kerasa sakitnya lagi gitu ya. Tapi kalau kita kerasa sakit tapi kita sembuh, kayaknya lebih baik kita merasakan hal itu dibanding kita menahan sakit, menutupi, malah akhirnya jadi borok gitu ya. Malah jadi akhirnya kemana-mana tuh, ke suami berdampak, ke anak-anak berdampak. Jadi lebih baik sebenarnya memang kita memiliki seorang mentor untuk benar menyembuhkan kita, membuat kita menjadi seorang istri yang benar di mata Tuhan itu seperti apa. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan bersama, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembahmu. Kita tidak pernah sendiri. Kita punya Tuhan. Kita punya orang-orang di sekitar kita yang membuat kita teguh, membuat kita kuat, yang menopang kita. Oke, God bless you. God bless you.